Bab 001. Saya terima nikah dan kawinnya Naila Putri Gundono binti Burhan Gundono dengan mas kawin 1 kerat cincin berlian dibayar tunair, ujar Reno dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Belum selesai pembacaan doa Naila justru ambruk di pelukan sang suami. Naila pekik sang ibu kaget melihat anak perempuannya pingsan. Naila, kamu kenapa, Nay? Tanya Reno panik. Bawa ke kamar Ren, mungkin Naila kelelahan, ucap Bu Maya ibu Naila. Reno segera mengangkat tubuh sang istri masuk ke dalam kamar. Tolong periksa Naila ya, pinta Bu Maya pada Tisa keponakan suaminya. Tisa lulusan kedokteran yang sekarang sedang menjalani koas di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Aku nggak bawa alat periksa Bude, jawab Tisa sedikit malas karena dia memang tidak suka pada Naila. Tisa tidak suka Naila menikah dengan Reno karena dari dulu dia sudah mengincar Reno tapi justru Reno malah melamar Naila. Tolong Tisa periksa semampu kamu saja, saya takut Naila kenapa-kenapa, pinta Reno membuat Tisa tidak bisa menolaknya lagi. Tisa berjalan ke arah ranjang yang ditiduri Naila mencoba meraba tangan Naila mencari denyut nadi sepupunya ini. Tisa merasa ada hal yang mengganjal. Denyut nadi Naila berjalan lebih cepat dari batas normal, Tisa mencoba melihat ke leher Naila juga seperti itu. Sebentar saya hubungi dulu senior saya untuk memastikannya sepertinya beliau lebih tahu, ujar Tisa mengambil ponselnya dan menghubungi Bara, seniornya yang sekarang sudah menjadi dokter tetap di rumah sakit tempat Tisa koas. Tak berselang lama Bara datang membawa perlengkapan medis. Dok, tolong periksa sepupu saya ini, pinta Tisa dan diangguki Bara pelan. Bara duduk lalu mengeluarkan stetoskopnya mencoba memeriksa Naila yang masih terbaring lemah. Sepertinya beliau hamil tapi untuk memastikannya saya menyarankan untuk diperiksa ke dokter kandungan. Hamil, ujar Bu Maya kaget. Sepertinya iya Bu. 2. Bu Maya menatap Reno yang terlihat tak percaya kalau Naila tengah hamil. Nak Reno, apa kalian? Saya tidak pernah menyentuh Naila Bu, jawab Reno membuat Bu Maya terkejut. Plak, satu tamparan di layangan Bu Maya di wajah Reno. Hanya kamu kekasih Naila, hanya kamu lelaki yang sering pergi dengan Naila bahkan kalian liburan ke Bali bersama teman-teman kalian. Yang ibu ucapkan benar tapi saya berani bersumpah saya tidak pernah menyentuh Naila Bu. Naila tidak mau disentuh sebelum kami halal tapi sekarang apa? Dia hamil anak orang lain, perempuan murahan kamu Naila, maki Reno kecewa. Tisa tersenyum kecil melihat drama yang tengah terjadi di hadapannya ini sedangkan Bu Maya hanya bisa menangis. Kamu memang tidak becus jaga anak Maya, kalau saja Mas Burhan masih hidup mungkin kamu sudah dikulitinya, anak perempuan kok bisa hamil, celetuk Rani Mama Tisa adik dari ayah Naila. Sekarang bagaimana kelanjutan pernikahan ini? Tanya Erna adik ibu Naila. Naila, apa kamu benar hamil bukan anak Reno? Tanya Bu Maya sedangkan Naila hanya menggeleng kecil, dia sendiri tidak tahu dia bisa hamil. Yang dia ingat memang malam mereka di Bali Naila merasa pusing dan masuk ke dalam kamar yang sudah ada lelakinya tapi pagi-paginya Naila sudah bangun tanpa busana dan di kamar tidak ada siapa-siapa. Anak siapa Naila? Bentak Paman Aryo kakak ibu Naila. Naila tetap menggeleng, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Bikin malu keluarga kamu. Saya talak dia. Mulai detik ini kau bukan lagi istriku Naila Putri Gundono. Mas, panggil Naila. Serasa disambar petir Naila dan ibunya mendengarkan ucapan Reno, baru saja anak perempuannya menikah tapi sekarang dengan hitungan menit sudah menjadi janda. Hati ibu mana yang tidak hancur selama ini berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya dan sekarang harus berakhir dengan kesedihan. Nak Reno, kita bisa cari solusinya, ibu mohon nak. Maaf Bu, saya harus pergi, saya tidak mau menanggung aib dari perempuan ini. Ayo Reno pulang, dari dulu Mama sudah katakan kalau dia bukan perempuan baik-baik, kamu masih saja keke ingin menikahinya. Sekarang kamu bisa lihat sendiri kan bagaimana kelakuannya, kesal Bu Rahma Mama Reno. Nak Reno, panggil Bu Maya tapi tak dihiraukan oleh Reno, disegera meninggalkan rumah ibu Naila. 3.
Semua anggota keluarga menyalahkan Ibu Naila yang tidak becus menjaga anak perempuannya. Kamu lihat kelakuan kakak kamu Tari, jangan sampai pisang berbuah dua kali, sindir keluarga ayah Naila pada Tari, adik perempuan Naila yang masih sekolah. Sudah bubar semua, tidak ada pernikahan lagi, usir Bu Rani. Bu Maya hanya bisa menangis, perasaannya campur aduk saat ini, tiba-tiba tubuhnya yang ambruk. Bu. Pekik Naila histeris. 4. Anak siapa itu Naila? Tanya Bulik Erna marah. Aku nggak tahu Bulik, jawab Naila sambil menangis sesenggukan. Coba kamu ingat-ingat lagi kamu pernah berbuat dengan siapa? Naila menggeleng kecil, dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Bulik Erna menghela nafas panjang. Oke, kalau memang itu bukan anak Reno, gugurkan saja Naila, kami tidak menerima kehadiran anak itu. Lia, gugurkan saja, jawab Bude Juni, istri dari kakak Ibu Naila. Nggak Bulik, aku nggak mau gugurkan anak ini, dia tidak bersalah Bulik, cukup aku berdosa dan tidak akan menambah dosa lagi Bulik. Naila, kamu lihat ibumu itu sakit gara-gara kamu, apa kamu mau jadi aib keluarga? Apa kamu mau jadi beban keluarga ini? Keputusan sudah bulat, gugurkan Naila. Marah Bulik Erna. Bukan begitu Bulik, tapi aku nggak mau bunuh darah daging aku sendiri, aku nggak mau, Bulik isak Naila. Itu anak haram Naila hanya buat malu keluarga kita. Tekan Bude Juni. Jika kamu bertahan dengan keputusanmu, tinggalkan rumah ini, usir Paman Aryo. Paman. Kami tidak ingin kamu membuat malu keluarga besar kita Naila, meskipun ayah kamu sudah meninggal tapi kamu tetap menjadi keluarga untuk kami. Jika memang kamu tidak mau menggugurkan, kamu harus keluar dari rumah itu karena bagaimanapun juga rumah itu Mas Burhan yang buat, bukan ibumu, ketus Bulik Rani. Bulik Rani nggak bisa seenaknya mengusir Mbak Naila, dia anak ayah jadi dia berhak tinggal di rumah ini juga, ucap Tari angkat suara. Bulik Erna seharusnya membela Mbak Naila, Bulik bukan malah ikut mengusirnya. Perbuatan mbakmu itu memalukan Tari, nggak patut untuk dibela. Tapi Mbak Naila nggak tahu dia hamil Bulik, bisa saja dia dijebak atau diperkosa, bela Tari lagi. Kamu masih anak kecil, Tari tidak mengerti pekerjaan orang dewasa, sudah jangan ikut campur, kamu jaga diri saja supaya tidak seperti mbakmu itu, bikin malu. Ujar Bulik Rani. Sekarang kamu pilih, Naila digugurkan atau pergi dari kampung ini. Tanya Bude Juni. Naila hanya bisa menangis menerima nasibnya, dia bingung apa yang harus dia perbuat. Naila benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya saat liburan ke Bali. Yang dia tahu paginya dia bangun dengan kepala yang masih pusing dan tubuh telanjang, tapi tak ada lelaki di dekatnya, hanya ada beberapa lembaran uang. 5. Ini akta cerai yang kamu inginkan, ucap Baskara memberikan akta cerai pada Dena, mantan istrinya. Kamu yang menginginkan perceraian ini, Mas. Aku. Bukannya selingkuh pilihan kamu, jadi aku harus bertahan dengan perempuan tukang selingkuh seperti kamu, tunjuk Baskara dengan tersenyum sinis. Mas, aku begini juga karena kamu Mas, kamu mandul, aku hanya cari kesenangan Mas. Kamu sibuk dengan duniamu saja. 2. Semuanya bisa dibicarakan jika kamu mau anak kita bisa adopsi, bukan cara selingkuh seperti ini Dena, apalagi kamu berselingkuh dengan Zafran, orang yang jelas-jelas paling aku benci. Aku nggak tahu Zafran adik tiri kamu Mas. Stop. Aku nggak ada hubungan darah dengan dia, kami beda ayah dan ibu, potong Baskara tegas. Maaf aku. Kita sudah resmi bercerai, aku dan kamu sudah bukan suami istri lagi, silahkan cari kesenangan kamu sendiri. Mas, aku minta maaf, kita bisa perbaiki lagi Mas. Sudah terlambat, potong Baskara lalu segera pergi meninggalkan Dena. Aak. Pekik Dena kesal, dia benar-benar menyesal sudah selingkuh dari Baskara, dia pikir Zafran bisa menerimanya, ternyata tidak, Zafran hanya bermain-main dengannya. Denata Safira, perempuan yang biasa dipanggil Dena ini, resmi bercerai dari Baskara sang suami karena ketahuan selingkuh.
Dena dulunya seorang model di perusahaan Baskara karena kedekatan mereka membuat mereka menikah dan Dena berhenti bekerja dia menjadi nyonya di keluarga Wijaya tapi Dena merasa dunianya hilang sejak menjadi seorang istri apalagi sang suami sibuk bekerja akhirnya Dena kembali ke rutinitasnya dugem hampir tiap malam dan kenalan dengan lelaki bernama Zafran. Dena tidak tahu kalau Zafran adalah adik tiri diri Baskara. Ibu Zafran istri kedua ayah Baskara dan Zafran anak dari bawaan ibunya bukan anak kandung ayah Baskara. 6. Mbak yakin mau pergi malam-malam begini Mbak? Tanya Tari. Liatar, Mbak nggak mau nambah beban ibu lagi. Kamu jaga ibu ya Tar. Tapi Mbak sedang hamil. Tar Mbak yakin Mbak bisa hidup di luar sana? Mbak punya kerjaan Tar kamu nggak usah takut ya. Mbak siapa yang temenin aku lagi Mbak, terus gimana ibu, Isak Tari. Tar Mbak titip ibu ya, Mbak akan sering hubungi kamu, kalau Mbak di sini terus Mbak takut akan berdampak pada kesehatan ibu Tar Mbak yakin kamu bisa rawat ibu, Mbak akan kirim kamu uang nanti setelah gajian ya, bujuk Naila tapi Tari menggeleng kecil. Mbak, Kap. Jangan nangis kamu anak hebat adik kesayangan Mbak, kamu pasti bisa Tar. Mbak percaya sama kamu jaga ibu ya, Mbak pergi dulu bilang sama ibu Mbak sayang beliau ujar Naila terbata. Tari memeluk kakak perempuannya ini sejak kecil mereka tidak pernah terpisah. Naila sosok kakak yang sangat baik untuk Tari mengajarkan hal banyak tapi karena kehamilannya mereka harus berpisah. Naila membawa beberapa pakaiannya lalu segera pergi. Sial. Awas kamu Zafran aku tidak akan tinggal diam karena kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku marah Baskara. Tebu dan anak sama-sama binalnya, lanjut Baskara lagi. Baskara yang tidak bisa menahan emosinya menginjak pedal gas cukup kuat hingga kecepatan mobilnya melaju dengan kencang. Saat melihat ada yang menyeberang jalan membuat Baskara hilang kendali. Akbruk. Astaga. Ini semua salah kamu. Kamu seharusnya bisa mendidik anak tiri kamu untuk lebih sopan, marah Mama Winda. Kenapa jadi papa? Zafran juga tidak tahu kalau Dena itu istri Baskara Ma. Alasan. Mana mungkin dia tidak tahu, ibu dan anak sama-sama binalnya. Ma papa sudah ceraikan Lastri jadi tidak ada lagi sangkut pautnya lagi dengan papa Ma. Justru kamu menceraikan pelacur itu jadi anaknya malah balas dendam pada Baskara. Ma, papa minta maaf tapi papa sudah minta Zafran untuk meninggalkan Dena agar rumah tangga Baskara bisa 7. Kembali baik. Baskara juga sudah tidak mau lagi dengan perempuan itu jadi kamu tidak perlu susah-susah minta anak tirimu itu untuk meninggalkannya. Baskara cerai Ma. Ayah macam apa kamu kabar anak cerai saja tidak tahu. Bagaimana mungkin papa bisa tahu Ma? Papa sekarang tidak di perusahaan lagi dan masuk ke rumah ini saja juga susah jika tidak ada kamu. Jelaslah ini rumahku dan Baskara bukan rumah kamu. Kamu masih ingatkan pengadilan memutuskan rumah ini untukku. Ya, Papa juga tidak keberatan Ma tapi kalau bisa kita kembali demi Baskara Ma, Papa mohon. Kembali. Apa nggak salah kamu minta kembali? Kamu masih ingatkan sudah mengkhianatiku. Aku hilaf Ma itu juga karena ayah kamu yang tidak suka denganku. Jangan ayahku dijadikan alasan beliau sudah tenang di surga, ini semua karena nafsu kamu yang berlebihan, marah Mama Winda. Maaf Ma. Sudahlah pulang saja kamu ke rumah pelacurmu itu jangan ganggu aku lagi. Aku sudah bercerai dengan Lastri Ma, harus bagaimana lagi aku mengatakannya padamu, aku sungguh-sungguh minta maaf. Itu urusanmu. Aku mau istirahat. Ma, panggil pria parubaya ini tapi tak dihiraukan Mama Winda dia segera masuk ke dalam kamarnya. Mama Winda dan Pak Surya menikah tanpa restu orang tua karena Pak Surya hanya staf biasa di perusahaan Wijaya hingga kerap kali Pak Surya diremehkan orang tua Mama Winda tapi orang tua Mama Winda tetap menyayangi putrinya, memberikan perusahaan atas nama Baskara sebagai cucu laki-laki pertama mereka tapi tidak untuk Pak Surya yang tidak bisa diterima karena berasal dari orang miskin karena merasa dihina terus-menerus Pak Surya menikah lagi diam-diam dan mendapatkan satu anak perempuan dari pernikahannya dengan Lastri janda anak satu yaitu Zafran. 3.
Pada saat perjalanan pernikahan mereka sudah 5 tahun, Baskara mengetahui pernikahan papanya dan meminta Mama Winda bercerai hingga akhirnya mereka berpisah. Pak Surya sudah meminta maaf berkali-kali tapi tetap tak dimaafkan hingga dia menceraikan Lastri juga dengan tujuan Mama Winda mau menerimanya kembali, tapi justru Zafran marah besar dan membalas dendam dengan mengganggu rumah tangga Baskara. 8. Au, kamu sudah sadar? Tanya Baskara mencoba mendekati Naila. Aku di mana? Tanya Naila melihat sekelilingnya. Kamu sedang di rumah sakit. Naila menutup mulutnya yang hendak muntah. Bau obat-obatan yang sangat menyengat di hidungnya. Aku mau pergi, baunya menyengat sekali, keluh Naila. Maaf, kamu tidak bisa pergi karena kakimu terluka. Aku tidak sengaja menabrakmu, beruntung kamu mundur hingga hanya terserempet sedikit, jelas Baskara. Jadi kamu pengemudi mobil ugal-ugalan itu? Tanya Naila. Bukan ugal-ugalan, aku hanya ingin cepat-cepat sampai ke rumah, alasan Baskara. Klek, pintu ruangan terbuka, seorang dokter dan perawat masuk. Hasil USG-nya tidak terjadi apa-apa, hanya kaget biasa. Saya sudah konsulkan ke dokter kandungan, beliau sudah memberikan resepnya. Untuk lecet di kaki Anda juga tidak diobati. Harus banyak minum air putih dan istirahat karena Anda hamil muda rentan keguguran, jelas sang dokter. Kamu hamil? Tanya Baskara dan diangguki Naila pelan. Maaf, apa perlu suamimu aku hubungi? Tidak perlu, saya mau pulang saja, pinta Naila. Bagaimana Ren, apa perlu dirawat? Tanya Baskara. Tidak perlu Bas, kamu bisa bawa dia pulang. Ya sudah kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, pamit Baskara. Hati-hati di jalan, langsung antar dia pulang, jangan justru pulang ke apartemenmu, canda Randy sambil berbisik pada sahabatnya ini. Gila lu, maki Baskara membuat Dr. Randy terkekeh kecil. Dr. Randy dan Baskara sahabat dari kecil, bahkan Mama Winda sudah menganggap Randy seperti anaknya sendiri karena Baskara tidak memiliki saudara, hanya Randy tempatnya bercerita. Randy juga tahu tentang perceraian sahabatnya ini, tapi Randy tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan pribadi Baskara meskipun mereka sahabatan. Randy hanya mensupport hal yang baik untuk Baskara. Alamat? Tanya Baskara saat mereka di dalam mobil. Hei, alamat kamu di mana? Tanya Baskara lagi. Aku. 9. Ya kamu? Memangnya ada siapa lagi selain aku dan kamu di mobil ini, ujar Baskara melihat kiri kanan. Penginapan saja Pak. Penginapan? Tanya Baskara bingung. Maksud saya mau diantar ke penginapan saja, jawab Naila. Mana mungkin saya antarkan kamu ke penginapan sendirian, apalagi kondisi kamu luka-luka begini, ujar Baskara. Atau jangan-jangan kamu kabur dari rumah? Tanya Baskara dan diangguki Naila pelan. Kamu berantem sama suami kamu? Bukan Pak, saya tidak bisa cerita, tapi yang jelas antarkan saya ke penginapan saja. Saya sudah menabrak kamu, kondisi kamu sekarang sakit, kabur dari rumah dan sedang hamil. Kalau saya biarkan kamu di penginapan, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bisa-bisa saja jadi saksi utamanya, koceh Baskara. Maksud Bapak? Sekarang marah kasus Bundir, seorang perempuan hamil muda yang semalam ditabrak ditemukan Bundir di penginapan. Kan nggak lucu kalau berita keluar seperti itu. Astagfirullah Pak, amit-amit. Saya nggak kepikiran ke sana Pak. Sudah saya bawa kamu pulang ke rumah saya saja, kamu bisa menemani mama saya. Tapi apa Pak? Tanya Naila lagi. Tapi kamu beneran orang baik kan? Nggak modus. Maksud Bapak apa? Bapak yang tabrak saya? Bapak yang berinisiatif membawa saya pulang ke rumah Bapak dan sekarang Bapak menuduh saya orang jahat. Saya nggak bilang kamu jahat, jawab Baskara membuat Naila menghela nafas berat. Ya sudah, saya nggak usah Bapak antar kemana-mana, saya bisa naik taksi sendiri, ujar Naila hendak keluar dari mobil Baskara tapi justru ditahan oleh Baskara cepat. Hei, maaf, saya hanya waspada penipuan saja. Saya bukan penipu Pak, saya benar-benar nggak bisa cerita sama Bapak, sekarang saya lelah harus istirahat, bukannya dokter tadi bilang saya harus istirahat, marah Naila. Ya sudah maaf, ayo ikut saya pulang.
Ajak Baskara segera menghidupkan mesin mobilnya. 10. Siapa Den? Tanya Big Parida bingung melihat sang majikan membawa perempuan lain ke rumah secara Big Parida tahu kalau istri Baskara itu Dena. Dia Naila untuk sementara waktu dia tinggal di sini Big tolong antar dia ke kamar tamu ya, jawab Baskara. Nai kamu bisa istirahat dulu jika butuh sesuatu katakan pada Big Elda ya. Baik Pak terima kasih ujar Naila sopan. Ayo non saya antar. Naila mengikuti langkah kaki Big Elda ke arah kamar tamu. Jadi mbakmu semalam pergi nyatar. Lia Bu jawab Tari tak bersemangat. Maafkan Ibu Tar tidak bisa menahan mbakmu di sini, kamu tahu sendiri kan keluarga ayah dan ibu bagaimana mereka akan terus menghakimi mbakmu kalau dia tinggal di sini. Mbakmu nggak bakalan tenang Tar justru tidak akan baik untuk mentalnya apalagi semua warga tahu mbakmu ditalak di hari pernikahannya, mbakmu akan jadi bahan bulian mereka jelas Bu Maya. Tapi aku kasihan Bu, Mbak Naila tidak punya siapa-siapa di luar sana. Bagaimana jika dia keguguran Bu siapa yang akan membantunya? Mbakmu wanita kuat nah Ibu yakin dia bisa menghadapi semua ini. Kamu sering-sering hubungi dia biar dia tidak merasa sendiri. Baik Bu, jawab Tari sedih. Semalam Tari tidak bisa tidur memikirkan Naila pergi dari rumah dia takut terjadi apa-apa dengan mbaknya itu. Baskara dan Winda saling memberikan tatapan penuh arti. Saat ini mereka tengah berada di meja makan dan Naila juga ada di sana. Baskara belum sempat bercerita tentang Naila pada mamanya ini jadi sang mama masih makan dalam penuh tanda tanya. Ini bubur kacang hijaunya dan, ujar Big Elda. Bubur kacang hijau, ulang Mama Winda. Setahu Ibu Parubaya ini Baskara paling tidak suka dengan bubur kacang hijau. Buat Naila mah dia hamil, ucap Baskara. Hamil. Bentak Mama Winda membuat semuanya kaget. Bas Mama mau bicara, ajak perempuan tua itu. Tanpa basa-basi dia menarik tangan Baskara menjauh dari meja makan. 11. Bas kamu harus jujur sama Mama Bas, siapa perempuan itu? Kenapa dia hamil dan kamu bawa kemari? Apa dia hamil anak kamu? Lalu hasil tes yang diberikan Dena kemarin apa? Cecar Mama Winda. Ma sabar satu-satu dong. 0. Mama tahu semalam kamu ketangkep warga ya, sampai ini jidat kamu memar begitu tuduh Mama Winda lagi sambil memegang jidat Baskara kesal. Au, astagfirullah Ma, enggak gitu Ma. Terus apa? Jelaskan sama Mama sekarang Bas kalau dia memang anak kamu Mama harus sedih atau bahagia Bas kamu sudah buat malu Mama sampai ketangkep warga begini. Gimana aku mau jelasin ke Mama dari tadi Mama nyerocos mulu. Mama kecewa sama kamu Bas. Ma semalam aku nabrak Naila. Nabrak? Iya Ma kemarin aku abis dari apartemen Dena. Ngapain kanu ketemu perempuan itu lagi? Aku cuma ngasih akta cerai Ma, jitu doang nggak ada apa-apa lagi. Aku juga nggak mau lagi sama dia Ma, jelas Baskara cepat. Awas ya kamu kembali sama perempuan itu, tunjuk Mama Winda. Pas pulang aku emosi menginjek gas kuat banget nggak tahu kalau Naila melintas. Aku klakson dia kaget jadinya aku serempet deh Ma cerita Baskara. Terus kenapa kamu bawa ke sini entar suaminya nyarin kamu? Itu dia masalahnya Ma, dia nggak mau bilang alamatnya malah bilang penginapan. Kayaknya lagi berantem sama suaminya Ma, coba nanti Mama yang tanya-tanya siapa tahu dia mau jawab. Tapi beneran kan bukan simpanan kamu selama ini? Ya enggak lah Ma, dia sedang hamil juga sedangkan aku, Baskara tak meneruskan ucapannya membuat Mama Winda mengerti dan menepuk pundak sang anak pelan. Sudah nggak usah sedih gitu, bukan kamu aja yang punya penyakit seperti itu pasti masih banyak cuma mereka nggak patah semangat Bas, Randy aja belum juga nikah hibur sang Mama. Yuk balik makan lagi kasihan Naila sendirian nanti biar Mama yang antar dia pulang. Terserah Mama aku mau ke kantor, jawab Baskara. 12. Jadi kamu janda? Tanya Mama Winda dan dianggukin Naila pelan, dia sudah bercerita tentang dirinya pada Mama Winda. Ya Allah Nay, kasihan sekali kamu nak, bajingan lelaki yang sudah meniduri kamu tanpa kabar membuat kamu jadi menderita begini, oceh Mama Winda.
Mungkin ini sudah takdir saya Bu, saya ikhlas menjalaninya. Kegiatan kamu sebelumnya apa Nay? Saya bekerja di showroom mobil sebagai marketing Bu, nanti setelah dapat kontrakan saya akan kerja lagi. Gak usah cari kontrakan Nay, kamu tinggal di sini saja temani Mama. Tapi Bu, gak usah panggil Ibu, Mama aja biar kita akrab. Liama, tapi saya harus pergi. Kenapa? Saya tidak mau merepotkan Mama. Nay, Menama tidak punya anak perempuan dan kemungkinan besar Mama tidak akan bisa punya cucu Nay, jadi kamu tinggal di sini saja ya sebagai anak perempuan Mama, nanti anak kamu jadi cucu Mama, bujuk Mama Winda. Tidak akan punya cucu maksudnya Ma? Tanya Naila bingung. Baskara mandul. Dia baru saja bercerai dengan istrinya karena istrinya selingkuh. Dia tidak bisa menerima kondisi Baskara, cerita Mama Winda sedih. Astagfirullah, maaf Ma, saya tidak tahu. Tidak apa-apa Nay, mau ya jadi anak Mama, nanti anak kamu jadi cucu Mama, pasti bakalan rame rumah ini, pinta Mana Winda lagi dengan nada memohon membuat Naila mengangguk kecil. Kamu tidak usah bekerja lagi Nay, di rumah saja. Kalau untuk yang itu saya tidak bisa Ma, izinkan saya tetap bekerja karena saya masih ada tanggungan ibu dan adik saya. Mama saja. Tidak Ma, biarkan saya tetap bekerja, potong Naila cepat membuat Mama Winda mengangguk kecil. Terima kasih Ma, ujar Naila terharu karena masih ada orang baik yang mau membantu dirinya. Bagaimana bisa Mama nggak dapat sepeser pun Ma, di antara kalian ada darah, seharusnya Papa memikirkan nasib. 13. Darama, 1. Mama juga tidak tahu Zafran. Mama pikir Papa Surya yang kaya raya, tahu-taunya si Winda itu. Sekarang mereka bercerai dan Papa Surya hanya mendapatkan perusahaan kecil, itu pun tidak akan bisa menghidupi Mana dan Dara. Tahu begini jadinya Mama tidak akan mau membongkar kedok pernikahan siri kami pada Baskara, keluh Lastri. 1. Dia pikir setelah Baskara tahu tentang pernikahannya, Winda akan menggugat cerai dan dia yang memiliki Pak Surya sepenuhnya, menjadi nyonya, tapi ternyata Lastri salah besar karena merasa sakit hati. Lastri meminta Zafran anaknya menghancurkan rumah tangga Baskara dan Dena. Lalu sekarang kita harus apa? Tanya Zafran. Gak mungkin kan Ma, kita hidup miskin lagi. Mama sedang memikirkan ini juga Zafran, sabar. Mama ingin kita hidup berkecukupan. Bagaimana kalau kita datangi Baskara Ma, minta hak darah? Bagaimanapun juga Papa pernah masuk di perusahaan itu dan turut membesarkannya, usul Zafran. 1. Mama akan pikiran itu. Gimana kabar ibu kamu Tar? Sudah mulai membaik Bulik? Apa dia masih memikirkan Naila? Bulik bagaimanapun Mbak Naila lahir dari rahim beliau. Sudah pasti ibu memikirkan Mbak Naila. Kami semua sayang Mbak Naila Bulik, tapi hanya karena kalian tak bisa menerima Mbak Naila jadinya kami harus berpisah, jawab Tari. Tar, Bulik tahu perasaan kamu dan ibu kamu, tapi sikap Naila tidak patut dicontoh dan dibela. Dia salah Tar, dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Kami masih memikirkan nasib ibumu meminta Naila yang meninggalkan rumah. Coba kalau ibumu diusir dari rumah ini, kalian bisa apa? Kalian tidak punya ayah untuk membela, jelas Bulik. Erna membuat air mata Tari tumpah. Apa memang begini nasib anak yang tidak memiliki ayah, Bulik? Kami juga tidak mau ditakdirkan begini Bulik, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan yang mengambil ayah kami Bulik. Jika diminta memilih, kami masih ingin ayah ada di samping kami Bulik. Isak Tari membuat Bulik Erna terdiam. Tari berlari masuk ke dalam kamarnya. 14. Mohon maaf Naila, saya harus memecat kamu karena Bu Rahma tidak ingin melihat kamu bekerja di sini lagi. Tapi Bu, kinerja saya baik. Apa tidak bisa Ibu pertimbangkan lagi untuk pemecatan saya? Saya tahu Naila kamu bagus dalam bekerja, tapi sekali lagi saya mohon maaf Bu Rahma, kakak kandung saya dan Reno keponakan saya, tidak mungkin saya menampung kamu bekerja di sini, sedangkan kejadian kemarin masih belum bisa hilang dari ingatan keluarga besar kami, ucap Bos Naila Buairin, adik dari Ibu Reno, mantan suaminya. Baik Bu, jawab Naila tertunduk lesu. Naila keluar dari ruangan bosnya itu dengan menahan tangis. Nay,
Panggil Siska sahabat Naila. Sise, sahut Naila lemah. Aku mendengar kabar buruk tentang kamu Nai. Maaf Nai, aku nggak bisa bantu kamu ya Nai. Malam itu aku datang Nai, tapi Reno keburu nalak kamu. Nggak apa-apa sis, mungkin ini takdir aku, tapi apa kamu tahu siapa yang masuk ke dalam kamarku saat kita di Bali sis? Tanya Naila. Tidak. Aku tidak tahu Nai, aku benar-benar tidak melihat siapa yang masuk ke kamar kamu. Kamu tahu sendiri kan malam itu kita sama-sama mabuk dan aku masuk ke dalam kamarku, langsung jawab Siska gugup. Aku dipecat sis. Dipecat. Aku turut prihatin Nai, tapi aku juga tidak berani berbuat apa-apa. Showroom ini punya adik mamanya Reno, sudah pasti dia tidak menyukai kamu ada di sini. Lia si sanggup Naila. Semoga saja kamu dapat pekerjaan yang lebih baik di luar sana ya Nai. Secara kamu sedang hamil dan aku dengar kamu diusir dari rumah. Kamu tinggal di mana sekarang Nai? Kos. Tidak, aku numpang di rumah ibu angkatku.